Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di Smart Channel, pusat informasi dan tutorial. Yang pertama, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada video kali ini, seperti janji saya sebelumnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberi musik latar atau mengedit video di aplikasi KineMaster. Jadi di sini langsung saja kita buka aplikasinya. Tentunya yang pertama, smart people sekalian harus menginstal aplikasi ini, KineMaster. Jadi kalian bisa mencarinya di Play Store. Oke, kemudian di pencarian kalian ketikkan KineMaster. Ini, lalu kalian tinggal menginstalnya. Oke, di sini saya sudah punya aplikasinya. Jadi bagi smart people yang telah menginstal aplikasi ini, silahkan kita buka aplikasi KineMaster-nya. Oke, seperti ini. Jadi sebelum masuk ke pengeditan, saya jelaskan fungsi atau makna dari semua icon yang ada di tampilan KineMaster. Jadi di tampilan awal itu akan seperti ini. Oke, di situ di bagian atas ada icon toko. Ini mirip dengan Play Store. Jadi kalian bisa mendownload, tentunya berbayar ya, untuk animasi, efek-efek yang dapat digunakan di KineMaster ini. Kemudian yang kedua, lingkaran besar dengan ikon video itu adalah ikon untuk menambahkan media yang akan kita gunakan atau yang akan kita edit di aplikasi ini. Kemudian ikon ketiga yang ini untuk mencari video yang berbentuk YouTube seperti ini. Jadi bila kita menyentuhnya, mereka akan terbuka seperti ini. Jadi video YouTube yang tentunya berhubungan dengan aplikasi ini. Oke, kita kembali. Kemudian di bagian bawah itu yang pertama ada gambar ikon mahkota ya. Ini untuk merubah atau menjadikan aplikasi KineMaster kita menjadi premium. Jadi pada dasarnya aplikasi yang ada di Play Store itu adalah aplikasi gratis atau free. Jadi kalian bisa mengupgrade-nya. Kemudian ikon kedua gerigi itu adalah setelan seperti ini. Oke, kemudian yang gambar tanda tanya atau ikon tanda tanya itu adalah help atau question, untuk menanyakan apa-apa saja yang ada di aplikasi ini. Kemudian berikutnya ada efek ini. Terus yang terakhir ini untuk pemberitahuan atau berita-berita tentang aplikasi ini. Oke, kita lanjut. Untuk melakukan pengeditan pada video yang telah kita buat, itu kita sentuh ikon video yang ada di tengah yang besar ini. Yang pertama, kita diminta untuk memilih template yang akan kita gunakan. Jadi di sini pilih aspek rasio
16:9. Ini berbentuk landscape, kemudian yang di tengah portrait, sedangkan yang ketiga ini berbentuk persegi 4 square. Ini biasanya digunakan untuk Instagram atau aplikasi sosial lainnya. Di sini kita akan menggunakan 16:9 atau yang pertama. Jika dia akan terbuka seperti ini, kita langsung diarahkan ke media browser untuk mencari video yang akan kita edit. Jadi smart people silahkan cari videonya, video pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya sudah punya. Oke. Terus kita kembali. Ya, jadi ini video kita sudah masuk. Kalian sentuh icon yang ada di pojok kanan atas. Ini yang centang benar untuk mengkonfirmasi. Oke, jadi di sini video yang saya telah buat sudah masuk. Sekarang kita coba play terlebih dahulu. Halo anak-anakku sekalian, kembali lagi di pembahasan kita tentang basic English structure untuk materi studi semester 3. Oke, jadi itu video yang telah saya buat, video pembelajaran yang telah saya persiapkan. Kali ini pada aplikasi KineMaster ini saya akan menyisipkan musik background agar video ini lebih menarik untuk ditonton oleh peserta didik. Oke, sebelum itu kembali lagi saya akan memberikan penjelasan tentang fitur-fitur atau makna dari icon yang muncul pada aplikasi pengeditan KineMaster ini. Jadi mulai dari sisi kiri yang atas ada icon kecil atau tanda panah ke kiri, itu adalah tombol untuk kembali atau back ke menu awal atau tampilan semula. Kemudian di bawahnya itu ada icon undo atau membatalkan action atau aktivitas yang baru saja kita lakukan. Kemudian di bawahnya yang belum aktif ini adalah icon redo atau mengembalikan ke aktivitas yang telah kita cancel atau kita batalkan. Kemudian di bawahnya ini adalah icon capture untuk menangkap tampilan yang ada di layar kita sekarang ini. Oke, kemudian yang di bawah ini adalah setting pada file atau video yang akan kita edit. Ini juga bisa dikatakan pengaturan aplikasi ya. Di sini ada 3 hal utama. Ada audio. Jadi bila smart people ingin melakukan pengaturan untuk audio bisa di sini. Kemudian yang kedua video seperti ini. Kemudian yang terakhir penyuntingan. Oke, kita kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah icon zoom untuk memperbesar track yang ada di bagian bawah ini. Oke, jadi bila kita ingin memperbesar, kita bisa mengklik ini, maka yang muncul cuma track ini. Bila nantinya kita memasukkan beberapa track atau beberapa layer, itu semuanya akan muncul nantinya di sini. Kemudian yang terakhir adalah tombol untuk melompat ke akhir file atau video yang akan kita edit. Jadi bila kita tekan ini, itu akan membawa kita langsung ke akhir video atau file yang akan kita edit. Kemudian bila kita menekannya kembali, itu akan membawa kita ke awal video atau file yang akan kita edit.
Selanjutnya kembali ke bagian kanan. Di sini ada beberapa ikon juga, dan saya yakin smart people telah mengetahuinya melihat dari ikonnya. Di sini beberapa. Jadi yang pertama itu kita mulai dari ikon gambar toko ya. Ini store, ini sama dengan yang di awal. Kemudian di bagian kanan ini adalah tombol play. Halo anak-anakku, seperti ini. Kemudian masuk ke lingkaran besar. Yang di tengah ini untuk gambar kamera, ikon kamera. Kita bisa menambahkan file baru ke dalam project kita. Contoh di sini kan kita sudah punya video. Kemudian kita akan memasukkan foto di dalam project kita, maka kita bisa pilih kamera. Kemudian yang kedua, yang di sebelahnya ini untuk perekam video. Oke, selanjutnya di bagian bawah yang gambar mic ini untuk menambahkan suara. Jadi di sini juga kita izinkan. Jadi aplikasi ini akan menggunakan hardware atau mic bawaan Android kita. Jadi bila kita mengklik mulai, maka dia akan mulai merekam. Ini biasa juga kita gunakan bila video yang kita buat itu tidak memiliki suara. Jadi kita memberikan penjelasan tentang video tersebut menggunakan fitur ini. Oke, jadi smart people tinggal menyentuh tombol mulai, kemudian berbicara atau memberikan penjelasan tentang apa yang tampil pada video. Kemudian di samping ada audio di sini. Ini adalah fitur untuk menyisipkan audio atau musik pada project kita. Inilah yang nantinya akan kita gunakan pada project kali ini, pada file video yang telah saya buat, untuk memberikan musik latar atau background. Kemudian yang terakhir, lapisan. Di sini lapisan ini berfungsi untuk menambahkan layer atau track pada project kita. Jadi sebagai contoh, kita bisa menambahkan media. Jadi bila kita mengklik atau menyentuh ikon media, maka kita bisa menambahkan di sini video lain atau gambar lain. Jadi kita coba gambar seperti ini. Dia akan muncul pada menu utama di sini. Ini bisa kita edit. Kemudian di bagian bawah di layar ini atau track, dia juga akan muncul. Di sini kita bisa melakukan pengaturan. Oke, seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya sebentar ya, kita pahami dulu makna dari ikon-ikon ini. Kemudian di sini ada efek. Ini untuk memberikan efek pada file video atau project kita. Oke, jadi untuk memberi efek pada project kita. Selanjutnya hamparan, jam stiker. Oke. Untuk memberikan efek seperti itu, animasi. Selanjutnya teks. Ini untuk memasukkan teks. Jadi kita bisa menyentuh ikon teks tersebut, kemudian kita ketikkan teks, kemudian pilih. Jadi akan muncul seperti ini. Ini bisa kita edit sesuai selera. Jadi di sini akan, bila kita menyelek layar ini atau teks ini, maka akan muncul menu seperti ini di sisi kanan. Jadi kita bisa mengatur fontnya dengan menekan atau menyentuh ikon huruf A tadi. Kemudian di sini ada beberapa font yang bisa kalian pilih seperti ini.
Oke, kemudian di bagian bawahnya itu ada animasi masuk, bagaimana teks ini memasuki project kita. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan standar di sini. Lalu animasi keluar apabila teks ini hanya kita munculkan sebentar atau untuk waktu tertentu. Kemudian alpha, opasitas, ya. Ini untuk memutar. Jadi ada beberapa fitur ya. Jadi Smart People bisa menguji coba semuanya di sini. Jadi ini sangat menarik. Bila harus saya jelaskan satu persatu ini akan makan waktu yang lama. Jadi Smart People harus memiliki aplikasi ini karena ini sangat menarik, sangat membantu. Ada banyak fitur yang disiapkan. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, fitur terakhir pada lapisan itu adalah gambar pena, ikon pena. Ini mengizinkan kita atau memberikan kita kemudahan untuk melakukan penekanan pada kalimat, paragraf atau kata yang sementara kita jelaskan seperti ini. Kemudian untuk menghapus apa yang telah kita masukkan, apakah itu foto, video dan lain-lainnya, kita cukup menyentuh pada track bagian bawah ya, yang ada di sini, yang mana yang akan kita hapus. Contoh tulisan tangan, ini kita sentuh seperti ini, maka di sisi kiri itu akan muncul pilihan untuk menghapus. Jadi kita sentuh ikon tempat sampah ini, tadi akan terhapus. Oke, saya kira itu gambaran umum tentang fitur-fitur yang dimiliki aplikasi ini. Mungkin tidak terlalu lengkap ya, atau masih kurang jelas, makanya kalian harus punya aplikasi ini. Atau silahkan tuliskan di kolom komentar nantinya. Baiklah, kembali ke project kita. Project kita atau video kita kali ini akan kita berikan musik latar biar lebih menarik. Jadi ini belum memiliki musik latar. Jadi caranya kita sentuh audio, ikon audio yang ada di sisi kanan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan musik. Oke. Sini juga ada untuk mendapatkan efek suara yang lain, untuk mendapatkan musik seperti ini. Oke. Kita pilih ini. Jadi bila Smart People memiliki audio sendiri, silahkan masukkan saja ke galeri, maka akan otomatis terbaca nantinya di sini. Di sini Android saya tidak memiliki audio lain selain ini, audio suara ya. Oke, bagian atas. Jadi yang lainnya ini cuma bawaan aplikasi ini, tapi tidak ada masalah. Kita coba saja apa yang disiapkan oleh aplikasi ini. Nantinya Smart People bisa mengeksplor sendiri. Jadi kita cukup menyentuh musik yang mana yang kita inginkan. Anggaplah kita coba ya satu persatu. Oke, kita akan menggunakan ini sebagai musik latar. Jadi caranya cukup menyentuh file ini atau musik ini, kemudian di bagian kanan itu ada ikon plus atau tanda tambah. Itu kita sentuh, maka dia akan muncul di kolom track atau layar ini di bagian bawah yang berwarna apa ini? Hijau ya. Jadi seperti ini. Setelah itu pojok kanan atas kita sentuh ikon checklist atau benar untuk mengkonfirmasi. Seperti ini. Sekarang kita coba play. Halo anak-anakku sekalian, kembali lagi di pembahasan kita
Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini audionya memiliki volume yang hampir sama dengan video aslinya. Makanya kita akan melakukan pengeditan. Caranya kita cukup menyentuh tracknya atau layarnya seperti ini, yang bagian bawah. Maka di kolom bagian kanan itu akan muncul menu seperti ini atau berubah seperti ini. Oke, untuk mengatur volume audio ini kita sentuh ini icon speaker seperti ini. Kemudian masih di kolom ini di bagian kiri, di situ kan 100%. Ini bisa kita turunkan jadi 40 seperti ini. Kemudian kembali kita centang icon benar di pojok kanan atas. Sekarang kita akan coba kembali ke awal. Kita sentuh icon sisi kiri bagian pojok bawah. Oke, seperti ini. Sekarang kita play. Halo anak-anak sekalian, kembali lagi di pembahasan kita tentang jika smart people menganggap suara latar tersebut masih terlalu besar, maka kita masih bisa mengeditnya. Oke, dengan menyentuh icon speaker, kemudian kembali kita turunkan volumenya. Oke, sekarang kita jadikan 32. Oke. Halo anak-anakku sekalian. Oke, saya kira ini di pembahasan kita sudah perfect ya tentang basic English structure. Jadi musik latarnya tidak terlalu menutupi suara dari presenter. Pada pembelajaran kali ini ada 4 hal yang akan kita. Oke. Berhubung karena audio ini hanya memiliki durasi 16 detik atau 17 detik, ini bisa kita tambah. Jadi dengan cara menduplikat file ini atau mengambilnya kembali di library audio tadi. Jadi bila kita ingin menduplikatnya, kita sentuh track ini atau media ini, audio ini. Setelah itu di bagian pojok kiri atas itu titik 3 kita sentuh, kemudian pilih duplikat seperti ini, maka dia akan terduplikat seperti ini, muncul 2. Jadi kita perbesar dulu ya. Jadi kita sentuh icon kedua dari pojok kiri bawah. Oke, seperti ini. Ini kita sentuh lama, kemudian kita tarik hingga akhir audio pertama seperti ini. Oke, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, untuk menambahkan audio, jadi kita bawa ke akhir seperti ini. Itu dengan melalui icon audio yang ada di sisi kanan. Jadi kita klik, kemudian memasukkan audio tambahan. Jadi bisa dengan audio yang sama atau audio yang lain. Jadi contoh saya pilih ini untuk audio selanjutnya. Jadi tekan icon plus di sini. Oke, maka dia akan masuk seperti ini. Kita konfirmasi dengan menyentuh icon checklist atau benar di pojok kanan atas. Ini kembali kita perbesar. Oke, tadi seperti ini. Jadi ya. Jadi untuk memasukkan audio sekali lagi bisa dengan menduplikat dengan catatan audio yang sama, atau dengan menekan icon audio untuk memilih audio yang berbeda. Oke, seperti ini.
Bedanya memasukkan audio yang baru, tentunya kita harus kembali mengedit volumenya karena ini terlalu besar ya, atau volumenya normal 100%. Jadi bila kita play di sini, kita play. Oke, ini sangat besar atau bahkan menutupi suara asli presenter. Jadi ini kita sentuh, kemudian muncul menu seperti ini. Di sisi kanan kita sentuh icon speaker, ini kita rubah menjadi 32 sama dengan yang pertama. Oke, 32. Oke, konfirmasi. Ini sekarang kita coba. Untuk definisi, to be plus verb 3 atau verb 3 adalah bentuk passive voice dalam bahasa Inggris, atau biasa juga disebut dengan. Oke, jadi smart people silahkan mencobanya nanti, kemudian sesuaikan ya audionya. Bila audio yang dimiliki oleh video pembelajaran smart people terlalu kecil, tentunya kalian harus sesuaikan backgroundnya. Jadi untuk audio asli dari video ini itu bisa kita atur juga. Jadi kita sentuh ini track yang pertama atau track video kita, kemudian muncul menu seperti ini. Jadi ada gambar gunting, ini untuk memotong audio kita, video kita seperti ini. Oke, sebentar kita praktikkan juga. Kemudian ini gambar speaker. Nah, ini untuk mengatur volume video kita. Jadi ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Oke, jadi bila smart people membuat video pembelajaran dengan audio asli pada video tersebut, kemudian ada beberapa kesalahan atau kekeliruan, kalian bisa menghilangkan atau mengecilkan audionya seperti ini sampai 0, lalu merekam ulang dengan menekan tombol mic yang ada di menu utama tadi. Oke, jadi kita kembalikan ini 100 untuk konfirmasi. Di sini belum ya, jadi kita tambahkan lagi audio. Kembali kita sentuh icon audio, kemudian masukkan. Oke, saya gunakan audio yang pertama, kemudian tekan tombol plus, konfirmasi pojok kanan atas. Kemudian kita lihat masih kurang, kita tambahkan lagi. Ini karena audio yang kita punya atau yang disiapkan oleh aplikasi ini cuma berdurasi sekian detik ya, makanya kita harus mengulang beberapa kali untuk mengisi semua sepanjang track video kita. Jadi bila smart people memiliki audio sendiri yang berdurasi panjang, lebih panjang, itu akan lebih praktis lagi, tidak membuat kita menduplikat atau memasukkan berulang kali. Jadi seperti itu ya smart people, inti untuk memasukkan musik background pada video pembelajaran yang telah kita buat, tentunya dengan aplikasi perekam layar seperti yang pernah kita bahas sebelumnya menggunakan X-Recorder. Oke, selanjutnya untuk video ini, file video di sini di akhir video ada hal yang tidak terlalu penting yang akan kita buang. Jadi kita anggaplah ada sesuatu yang kita tidak butuhkan, itu bisa kita buang dengan mengangkatnya sama present. Itu dengan
kita akan membuang yang terakhir tadi. Jadi kita sampai ke start saja. Oke, kita akan cut ini yang garis merah ke kanan. Jadi caranya kita select file audio video ini seperti ini. Kemudian kita pilih tanda gunting. Di sini ada beberapa pilihan. Pangkas ke kiri playhead, kemudian pangkas ke kanan playhead, bagi di playhead, kemudian bagi dan sisipkan bingkai buku atau gambar di antaranya. Jadi kita akan pilih yang ada yang aktif di sini, pangkas ke kanan playhead. Jadi smart people perlu ingat atau perhatikan bahwa yang ada gambar gunting, itu yang akan terbuang ya, antara pangkas ke kiri playhead kemudian pangkas ke kanan playhead. Sekarang kita pilih pangkas ke kanan, maka dia akan terpotong seperti ini. Oke, kemudian kita konfirmasi kembali di pojok kanan atas. Oke, sekira itu yang bisa saya bagikan untuk video tutorial kali ini tentang cara bagaimana menyisipkan musik background pada video pembelajaran atau presentasi yang kita buat. Halo anak-anakku sekalian, kembali lagi di pembahasan. Jika proses pengeditan telah smart people lakukan, maka langkah terakhir yaitu menyimpan proyek kita ke dalam bentuk video yang berjenis file MP4 atau yang lainnya. Jadi caranya dengan menyentuh ikon yang ada di pojok kanan atas. Jadi ini kotak dengan tanda panah ke atas, itu kita sentuh, maka dia akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan untuk resolusi Full HD, HD, kemudian seterusnya. Di sini kita pakai cukup 480 bisa, kemudian POL. Oke, ini dengan ukuran file 46 MB. Jadi kita klik ekspor. Oke, seperti ini, maka dia akan mulai merender atau memproses proyek kita menjadi file video. Jadi smart people tinggal menunggu ini ya prosesnya, kemudian berikan nama, lalu bagikan kepada peserta didik. Baiklah smart people, itulah yang sempat saya bagikan atau share kepada smart people sekalian tentang bagaimana cara menyisipkan audio atau musik background pada video pembelajaran atau presentasi yang kita buat. Selamat mengeksplorasi, selamat mencoba, selamat berkarya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.